Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama channel Kontribusi Kecilku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman semua, teman-teman kelas 7 MTS Najm Huda paling lama. Bertemu bersama saya Muhammad Adam dalam channel ini, channel YouTube pembelajaran kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini dengan kondisi yang masih daring dan ditemani dengan suara-suara di sekitar kita ya. Abaikan dengan suara-suara itu ya. Ada suara ayam, ada suara burung karena memang pagi ini cerah sekali alhamdulillah. Dan masih kita menggunakan aplikasi YouTube ini untuk program pembelajaran kita, dan insya Allah hari ini kita akan membahas tema bahasa Arab ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat di rumah, tetap semangat, dan tentunya tetap meniatkan diri untuk terus menuntut ilmu. Oke, teman-teman kelas 7, kita seperti yang kemarin kita sampaikan di grup yang ada di WhatsApp bahwasanya teman-teman mendapatkan tugas untuk membaca kan kemarin ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bacaan dari teman-teman kemarin, karena kita belajar bahasa Arab dan teman-teman tahu bahwasanya bahasa Arab itu adalah skill ya, kemampuan. Dia bukan hanya ilmu tapi dia juga adalah skill. Nah, perbedaan ilmu dan skill itu adalah kalau skill itu dia perlu banyak dilatih teman-teman, dibiasakan ya. Maka kita kalau pengen menjadi orang yang pintar bahasa Arab, kita harus terbiasa dengan bahasa Arab. Terbiasa ngapain? Bisa jadi terbiasa nulis ya, atau terbiasa membaca, terbiasa berbicara ya, terbiasa untuk mengartikan ya. Karena bahasa itu seperti bahasa-bahasa lainnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin bahasa teringin, itu adalah kemampuan, skill yang harus kita biasakan. Kalau tidak kita gunakan, tidak kita biasakan, maka kita akan sulit untuk menguasainya. Nah, teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini ditemani dengan suara-suara serangga di sekitar kita ya, maka kita akan bahas. Nah, kemarin kita tugasnya ada di halaman di sini ada halaman 17 ya, dari buku yang sudah dibagikan. Silakan teman-teman buka kembali bukunya nanti. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk membahas. Begitu teman-teman. Jadi anak kelas 7 ya, yang sekarang sedang ingin belajar bahasa Arab, mungkin dulu di SD belum pernah belajar bahasa Arab. Nah, sekarang belajar bahasa Arab, maka harus banyak belajar, harus banyak mendalami. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena teman-teman, bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita, Islam. Nah, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini menjadi penting kalau kita ingin menjadi orang yang faham. Nah, kedua, bahasa Arab ini teman-teman memudahkan kita untuk memahami apa yang kita baca di dalam ibadah-ibadah kita. Misalnya sholat ya. Sholat itu semua bacaannya berbahasa Arab dan wajib berbahasa Arab. Nggak boleh sholat pakai bahasa Indonesia kan. Nah, maka supaya kita lebih khusyuk, lebih paham, maka kita menguasai bahasa Arab. Inilah kenapa kita belajar bahasa Arab di MTS. Oke. Kemarin sudah dibaca ya. Beberapa sudah mengirimkan rekamannya dan alhamdulillah lumayan ya. Tapi perlu banyak latihan lagi, perlu dibedakan membaca teks dengan membaca Quran ya. Kalau membaca Al-Quran memang kita menggunakan tajwid ya, menggunakan lagu, tartil. Tapi kalau kita baca teks itu tidak perlu sebenarnya ya. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita baca nih yang di kotak kuning ini ya teman-teman. Ismi Faruk, ana talibun fi hadhil madrasah. Misalnya, jadi gak perlu Ismi Faruk, ya itu baca Quran. Tapi kalau baca teks ya, Ismi Faruk, ana talibun fi hadhil madrasah, wa hadha akhi ismuhu Saleh, misalnya ya. Huwa talibun wa hadhihi sadiqati ismuha Fitriyah, hiya talibatun. Nah gitu.
tilka mudarrisati ismuha al-ustadah Nafisah. Hiya mudarrisatul lughatil arabiyyah. Wa dzalika al-ustadz Mansur wa nadirul madrasah. Nah, gitu teman-teman. Jadi baca biasa kayak kita baca teks itu, kayak baca buku bahasa Indonesia gitu. Nah, misalnya unzur dzalika as-sayyidu Umar wa aminul maktabati fi hadhihi al-madrasah wa tilka as-sayyidatu Hafsah hiya muwazzafatun fil maktabah wa hadha bai'un ismuhu as-sayyidu Khalis wa hadhihi bai'ah ismuha as-sayyidah Fatimah. Dzalika as-sa'iqun as-sa'iqu ismuhu as-sayyidu Hafiz. Unzur aidan dzalika bawwabun ismuhu as-sayyidu Mas'ud wa min Surabaya wa tilka khadimah ismuha Nabilah ia min Bandung ya. Nah, sekarang kita coba artikan teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tahu kosakatanya atau vocabulary-nya atau kata-kata yang bahasa Arabnya kemudian bahasa Indonesianya apa, teman-teman bisa lihat di halaman-halaman sebelumnya ya. Bisa lihat di misalnya sebentar, ada di halaman halaman awal teman-teman. Nah, di sini misalnya ini ada kosakata huwa, dia, hiya, dia. Kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan misalnya ya. Kemudian di sini ada kata ma, artinya apa, kemudian hal, apakah, dan seterusnya. Nah, ini kosakatanya ya. Nah, di sini ada tilmidun, itu artinya murid ya, laki-laki. Tilmidatun itu artinya murid perempuan. Ya, mudarrisun artinya guru laki-laki, mudarrisatun guru perempuan misalnya ya, dan seterusnya. Nah, kosakatanya ada di atas, ada di bagian halaman 10 ya. Sementara tadi tugas teman-teman kemarin itu di halaman 17 ya. Kita ke halaman 17. Oke, sekarang kita coba artikan ya, teman-teman kelas 7. Baik, silahkan. Yang mau dicatat boleh, yang tidak pun hanya mendengarkan saja boleh ya. Nah, yang penting kita belajar dimanapun, mungkin belajarnya sambil tidur-tiduran juga boleh ya. Tapi duduk juga boleh ya. Lebih baik serius ya. Tapi kalau tidak serius pun ya sambil santai, misalnya sambil membantu ibunya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mudah-mudahan tetap bisa paham ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba baca dan kita coba artikan ya. Oke, kita lihat di sini. Ismi Faruk ya, namaku Faruk. Ana talibun fi hadhil madrasati. Ana ini artinya saya ya. Talibun itu pelajar, berarti dia ini laki-laki karena dia talibun ya. Namanya juga Faruk ya kan. Nama Faruk berarti laki-laki kan. Fi hadhil madrasati. Fi di ya, fi itu artinya di. Hadhil madrasati. Madrasah itu artinya sekolah ya. Jadi madrasah sanawiyah itu artinya sekolah sanawiyah tingkat kedua ya. Tingkat kedua yaitu SMP ya, setara SMP. Nah begitu. Wahada, dan ini akhi, saudara laki-lakiku ya. Ismuhu, namanya Soleh, Soleh namanya ya. Wa, dia laki-laki ya, dia talibun, dia murid laki-laki. Wahadihi sodiqoti, dan ini teman perempuanku. Kenapa dia perempuan? Sodiqo, ada tak di sini ya. Ini ada huruf tak. Nah, huruf tak ini tandanya dia perempuan. Wahadihi sodiqoti. Ismuha, kalau tadi laki-laki ismuhu, tapi kalau perempuan bukan ismuhu, tapi ismuha Fitriyah. Namanya Fitriyah. Nah, kalau tadi kan Soleh, makanya ismuhu karena dia laki-laki. Kalau perempuan dia ismuha ya. Ismuha Fitriyah. Hiya, dia tolibatun. Kalau laki-laki tolibun, kalau perempuan tolibatun ya. Tolibatun artinya murid perempuan.
perempuan. Tilka ya, mudarrisati itu mudarrisati, guru perempuan saya ya. Nah, itu guru saya gitu sebenarnya. Cuman maksudnya di sini karena di sini juga ada tak ya. Ini ada huruf tak, maka dia perempuan. Tilka mudarrisati, itu guru perempuan saya. Ismuha al-ustadzah Nafisah, namanya Ustadzah Nafisah. Dia mudarrisatul lughatil arabiyyah. Dia guru pelajaran bahasa Arab. Al-lughatil arabiyyah itu pelajaran bahasa Arab ya. Wadzalika, dan itu al-Ustadz Mansur, itu Ustadz Mansur. Huwa, dia, siapa dia ini? Ustadz Mansur maksudnya nadirul madrasah, kepala madrasah ya. Unzur, lihatlah ya. Unzur itu kata-kata perintah. Unzur, lihatlah. Dzalika as-sayyidu Umar, itu Tuan Umar. As-sayyid itu artinya Tuan Umar ya. Itu Tuan Umar. Huwa, dia ini siapa? Tuan Umar ya. Aminul maktabah. Amin, penjaga maktabah perpustakaan. Dia penjaga perpustakaan. Fi hadhil madrasah, di sekolah ini. Watilka, dan itu ya, as-sayyidatu Hafsah, Nyonya Hafsah. Oke, maaf ya kalau ada suara-suara di sekitar kita, mohon maaf, abaikan saja. Dan itu adalah Nyonya Hafsah. Dia muwazzafatun fil maktabah, dia orang yang menjaga perpustakaan ya. Dia orang yang menjaga perpustakaan. Oke. Ini saya ditemani penjaga-penjaga kecil ya. Kalau di sini muwazzafatu fil maktabah, dia penjaga perpustakaan. Wa hadza bai'un, dan ini adalah penjual. Biasanya kan kalau di sekolah itu ada kantin. Nah, ibu kantin atau penjual di kantin atau pedagang ya, itu namanya bai'un ya. Dan ini bai'un, dan ini adalah pedagang atau penjual. Ismuhu, namanya as-sayyidu Khalis, namanya Khalis ya. Wa hadhihi bai'ah, dan ini pedagang, sama pedagang, tapi yang tadi laki-laki, yang ini perempuan. Apa bedanya? Bedanya kalau ini bai'un ya, yang ini bai'un. Nah, yang ini bai'atun. Apa bedanya? Bedanya yang ini ada tak marbutohnya di belakang ya. Maka kalau ada tak marbutoh seperti ini, dia itu menunjukkan bahwasannya perempuan ya. Kalau bai'un ini laki-laki penjual juga, yang ini bai'atun penjual juga tapi perempuan ya. Wa hadhihi bai'atun ismuha as-sayyidatu Fatimah, namanya Sayyidah atau Nyonya Fatimah, namanya Fatimah ya. Dzalika sa'iqun, dan itu adalah sa'iqun. Apa itu sa'iqun? Sa'iqun itu adalah sopir ya teman-teman. Jadi sa'iqun itu sopir ya. Sa'iqun ya, sopir. Itu sopir ya. As-sa'iqu, sopir itu namanya adalah Sayyidu Hafiz, namanya adalah Tuan Hafiz ya. Kemudian as-sa'iqu tadi sopir, ismuhu as-sayyidu Hafiz, namanya Tuan Hafiz. Unzur aidon, lihat juga. Aidon itu artinya juga teman-teman, lihat juga ya. Dzalika bawwabun, itu bawwabun. Kalau di sekolah-sekolah besar biasanya bawwabun itu penjaga pintu gerbang. Dia seperti ya mungkin satpam ya, tapi tugasnya yang utama adalah menjaga pintu gerbang supaya aman sekolahnya. Dzalika bawwabun ismuhu, namanya as-sayyidu Mas'ud ya, namanya Tuan Mas'ud. Huwa dia ini siapa? Dia ini Tuan Mas'ud tadi, ini ya, Tuan Mas'ud. Ini
min Surabaya, dia dari Surabaya. Watilka khadimah, dan itu adalah khadimah. Khadimah itu adalah pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga ya. Watilka khadimah ismuha Nabilah. Ismuha Nabilah. Kalau di rumah namanya khadimah itu asisten rumah tangga, tapi kalau di sekolah dia berarti orang-orang atau petugas yang membantu mengurus sekolah ya. Misalnya dia bertugas menjaga kantor dan sebagainya, membersihkan kantor ya. Itu khadimah di kantor ya, khadimah di sekolah. Ismuha Nabilah, hiya min Bandung, dia dari Bandung. Hiya ini dia, tapi perempuan. Kembali kepada siapa? Nabilah ini ya. Yang dia Nabilah ini adalah seorang khadimah. Nah, begitu teman-teman. Jadi yang teman-teman baca kemarin itu adalah teks tentang mengenalkan seseorang, mengenalkan dirinya dan mengenalkan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama yang ada di sekolahnya ya. Nah, begitu. Ini adalah contoh teksnya. Oke, teman-teman. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi banyak sekali kosakata baru yang mungkin teman-teman bisa hafalkan ya. Ismi itu nama saya. Jadi kalau misalnya nama teman-teman misalnya kayak saya, nama saya Adam misalnya. Maka ketika ngomong nama saya Adam, maka dalam bahasa Arab ismi Adam ya. Misalnya saya ini adalah seorang guru, ana mudarrisun ya fi hadhil madrasah misalnya. Nah, kalau ini kan ana thalibun ya. Kalau kalian, karena kalian murid, maka kalian bilang ana thalibun. Tapi kalau kalian perempuan, berarti bukan ana thalibun, tapi ana thalibatun ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki ana thalibun. Nah, bedanya adalah ada taknya di belakang ya. Nah, kalau thalibun murid laki-laki. Nah, dan seterusnya ya. Oke, teman-teman sekalian, itu penjelasannya. Nah, sekarang teman-teman kelas 7 MTS Nadul Huda Kota Lama yang keren-keren ya. Kalian silahkan nanti tugas kalian di rumah. Silahkan kalian, kemarin kan sudah baca nih. Nah, sekarang kalian tulis ya. Sekarang kalian tulis dari Ismi Faruk sampai Min Bandung ya. Itu tugas kalian supaya kalian terbiasa menulis Arab ya. Menulis Arab itu sebenarnya seperti menulis Indonesia aja teman-teman. Perlu kebiasaan aja ya. Tapi karena teman-teman sudah terbiasa menulis dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ya dengan bahasa Indonesia, maka teman-teman terbiasa. Tapi karena teman-teman mungkin baru sekarang mencoba menulis pakai tulisan Arab, jadi mungkin teman-teman masih agak canggung ya. Tapi kalau misalnya sudah TPA mungkin sudah terbiasa ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Kemudian setelah teman-teman menulis ini, nanti juga silahkan coba teman-teman jawab at-tadrib ya. At-tadrib satu ini ya. Ini at-tadrib artinya adalah tugas ya. At-tadrib, tadrib yang pertama atau tadrib al-awwal ya. Ini silahkan teman-teman nanti jawab. Apa tuh perintahnya? Ajib, jawablah ya, wafqon, sesuai, linnas, dengan teks yang ada di kotak kuning ini ya. Silahkan nanti teman-teman jawab sesuai dengan apa yang ada di kotak kuning ini. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke. Cuma akan ulangin sekali ya. Nanti silahkan dijawab. Nah, coba Bapak akan jelaskan sekali saja ya. Nanti silahkan kalian jawab di rumah. Wahid ya, nomor 1, Masmut Thalib, siapa nama at-Thalib atau pelajar itu atau murid laki-laki. Man Soleh, siapa Soleh itu. Manil Ustadzatu Nafisah, siapakah Ustadzah Nafisah itu. Mas Munadirul Madrasah, siapa nama kepala madrasah. Man Sodiqatu Faruk, siapa teman perempuannya Faruk. Man As-Sayyidu Umar, siapakah Said Umar itu. Masmul Muwadzafati fil maktabah, siapa nama muwadzafah fil maktabah ya. Penjaga atau yang membersihkan perpustakaan. Man Sayyidu Mas'ud, siapa Said Mas'ud itu. Min aina huwa, dari mana dia. Masmul Khadimah min Bandung, siapa nama khadimah atau asisten yang dari Bandung itu. Mas Musa siapa nama supir ya. Nah, silahkan kalian kerjakan di rumah
jawab dengan bahasa Arab sesuai dengan yang ada di kotak kuning. Oke, teman-teman kelas 7 MTS Najmul Daftaran Lama, mungkin itu penjelasan bahasa Arab hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu teman-teman semua, dan mudah-mudahan tetap semangat belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya ahli surga, teman-teman sekalian ya. Bahasa ahli surga. Oke, rugi kalau kita nggak belajar bahasa Arab ya. Senanglah dengan bahasa Arab, karena mempelajari bahasa Arab tidak lain tidak bukan kita mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Oke teman-teman, mungkin itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan teman sekalian. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya tentang pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 7, terutama untuk anak-anak MTS Najmul Daftaran Lama. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman mungkin bisa komen di bawah, atau teman-teman juga bisa layangkan pertanyaan di grup WhatsApp yang sudah ada. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya pada channel Kontribusi Kecilku. Saya Muhammad Adam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.